Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anak Umi, hari ini kita akan belajar materi baru, itu mengenai lingkaran. Yang pertama kita bahas itu bagian-bagian lingkaran atau disebut juga unsur-unsur lingkaran. Jadi bisa dilihat di sini, ini gambar lingkaran yang pertama. Di sini lingkaran ini dulu menjelaskan ya. Jadi bagian lingkaran yang pertama dan yang paling umum itu titik pusat. Mana titik pusat? Itu ini. Titik yang berada di tengah lingkaran, itu titik pusat lingkaran. Kemudian bagian yang kedua ada yang namanya diameter. Yang mana diameter? Itu garis ini. Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan dia melewati titik pusat. Itulah yang disebut diameter dan dilambangkan dengan huruf D kecil. Selanjutnya ada lagi bagian lingkaran yang disebut jari-jari. Jari-jari itu adalah jarak dari satu titik di lingkaran ke titik pusat. Nah, kalau diameter tadi titiknya yang panjangnya dari bagian lingkaran yang satu ke bagian lingkaran yang kedua dan dia melewati titik pusat, itu diameter. Kalau jari-jari setengah dari diameternya, jadi dari titik dari satu lingkaran ke titik pusatnya, itu yang disebut jari-jari. Jadi gimana pun bentuknya atau ada garis dari sini ke sini, itu jari-jari juga. Yang penting dia dari titik pusat ke salah satu bagian lingkaran. Selain jari, ada lagi daerah lingkaran yang disebut dengan juring. Yang mana juring itu terbentuk jika ada dua jari-jari lingkaran. Seperti ini. Nah, jadi kalau satu aja namanya bukan juring. Karena ada dua, daerah yang di dalam ini disebut juring. Ini juga juring sebenarnya, tapi ini juring kecil, ini juring besar. Nah, selanjutnya mau menjelaskan bagian lingkaran yang ini. Di sini titik O ini adalah titik pusatnya. Biasa disebut titik O atau kadang-kadang disebut juga titik nol. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang disebut tali busur. Tali busur itu hampir sama dengan diameter. Cuma bedanya di mana? Kalau diameter itu harus melewati titik pusat. Tali busur dia nggak melewati titik pusat. Jadi lihat, dia di sini, nggak lewat di sini. Nggak mengenai titik pusat. Itu yang disebut dengan tali busur. Itu beda tali busur sama diameter. Diameter melewati titik pusat dan tali busur tidak melewati titik pusat. Sama-sama garis. Ya. Selanjutnya, daerah di sini di bawah tali busurnya itu disebut tembereng. Nah, jadi daerah lingkaran yang dibatasi oleh tali busur itu disebut tembereng. Selanjutnya ada lagi garis dari titik pusat ke tali busur itu disebut apotema. Jadi bisa diketahui inilah bagian-bagian dari lingkaran dan harus bukan dihafal ya, tapi harus bisa dipahami yang mana aja namanya tembereng, yang mana tali busur, mana apotema, yang mana juring, yang mana jari-jari, kemudian yang mana juga titik pusat lingkaran. Selanjutnya, kalau tadi kita bahas tentang bagian-bagian lingkaran, sekarang kita bahas tentang luas dan keliling lingkaran. Jadi di sini ada rumus luas dan ada rumus keliling lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya VR kuadrat atau seperempat VD kuadrat. Jadi kalau diketahui R-nya atau jari-jarinya boleh pakai rumus ini. Atau kalaupun diketahui D-nya boleh pakai ini. Tapi terserah yang mana mau digunakan. Kemudian keliling lingkaran rumusnya itu K sama dengan V dikali D atau K sama dengan 2VR. Nah, selanjutnya D itu sama dengan 2R atau R itu setengah dari diameternya. Seperti yang tadi udah Umi jelaskan di bagian lingkaran, kalau diameter itu kan garis yang panjangnya yang melewati titik pusat. Jari-jari itu setengah dari diameternya. Makanya D itu 2 kali jari-jari dan R itu setengah dari diameternya. Untuk keterangan dari rumusnya, L itu L besar ya, luas lingkaran. Kemudian K-nya keliling lingkaran, R itu jari-jari, D itu diameter, dan ini bacanya V. Nah, yang ini bacanya itu V. Pi, di mana Pi itu udah ada nilainya langsung. 3,14 atau 22/7.
Kapan dipakai 3,14, kapan dipakai 22/7. Jadi kalau jari-jarinya kelipatan 7, pakai 22/7. Kalau jari-jarinya nggak kelipatan 7, pakai 3,14. Contohnya, jari-jarinya itu 21 atau diameternya itu 21. Dipakailah V-nya yang 22/7 karena 21 itu kelipatan 7. Tapi kalau jari-jari atau diameternya itu 3, itu kan bukan kelipatan 7. Pakai pi yang 3,14. Sekarang kita bahas mengenai contoh soalnya. Jadi contohnya, tentukan luas dan keliling lingkaran yang berjari-jari 14 cm. Cara menyelesaikannya, di sini buat dulu diketahuinya. Yang diketahui itu jari-jari lingkarannya 14 cm. Buat R-nya sama dengan 14 cm. Yang ditanya, luas dan kelilingnya. Yang diketahui hanya jari-jarinya. Luas dan keliling. Jawab, luas tadi rumusnya ada 2. VR kuadrat atau 1/4 VD kuadrat. Jadi karena yang diketahui itu adalah R-nya, kita pakai aja rumus yang ada R-nya langsung. R-nya sama dengan 14, jadi V-nya kita gunakan 22/7. Kenapa pakai 22/7? Karena jari-jarinya itu 14. 14 itu adalah kelipatan 7. Jadi kita gunakan 22/7 dikali 14 kuadrat. Sesuai rumusnya ya dimasukkan. Sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat ini. Dijadikan aja 14 dikali 14 supaya gampang nanti membaginya. Hasilnya itu sama dengan 616 cm pangkat 2. Jadi untuk luas satuannya itu pangkat 2. Jangan lupa ini cm pangkat 2. Ya. Selanjutnya tadi yang ditanya luas dan keliling. Setelah dicari luasnya, kita cari kelilingnya. Rumus keliling tadi ada VD atau 2 kali V kali R. Karena yang diketahui R, kita pakailah rumus pakai R. Jadi 2 dikali V dikali R sama dengan 2. Pi-nya juga sama kayak tadi. Karena R-nya itu 14, jadi pakai Pi-nya 22/7. 2 dikali 22/7 dikali 14. Hasilnya itu sama dengan 88 cm. Jadi kalau keliling satuannya itu cm aja atau pangkat 1. Kalau tadi di luas dia satuannya pakai pangkat 2. Sekian materi kita untuk hari ini mengenai lingkaran, di mana kita baru bahas tentang bagian-bagian lingkaran dan juga tentang luas serta keliling lingkaran. Jika ada yang kurang dipahami atau ada yang nggak dimengerti, bisa tanyakan sama Umi dari WA. Dan untuk tugasnya, silakan WA Umi ya untuk tanya apa aja latihan yang harus dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.